Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi pada YouTube channel saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Safe Deposit Box atau SDB dan Letter of Credit atau LC. Baiklah, saya sendiri Vina Apre Putri dengan NIM 2101072032. Saya dari kelas 2AD3 Akuntansi. Baiklah, untuk memaparkan materi tentang SDB dan LC, baiklah untuk pertama saya masuk tentang Safe Deposit Box. Pengertian Safe Deposit Box itu adalah jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya, atau SDB ini dengan jalan menyewakan box atau kotak pengaman kepada nasabahnya yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Untuk materi selanjutnya, tujuan dari SDB itu adalah yang pertama, menyimpan surat-surat berharga. Menyimpan surat-surat berharga seperti sertifikat deposito, saham, dan surat perjanjian, akte pernikahan, sertifikat tanah, obligasi, akte kelahiran, dan juga ijazah. Dan tujuan SDB yang kedua adalah menyimpan harta atau benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, dan permata. Tujuan SDB yang ketiga adalah menjaga keamanan barang yang disimpan. Dan yang keempat, memberi rasa aman bagi penggunanya. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang fungsi SDB. Fungsi SDB ini terbagi atas dua. Yang pertama, menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan fungsi SDB yang kedua adalah menjamin keamanan dokumen dari pencurian dan kebakaran karena peralatan keamanan canggih. Safe Deposit Box atau SDB ini terbuat dari baja tahan api dan sistem pengamanan ganda. Selanjutnya tentang mekanisme SDB, mekanisme Safe Deposit Box. Prosedur pembukaan SDB. Yang pertama, calon nasabah SDB mengajukan permohonan kepada bank. Dan yang kedua, calon pengontrak menandatangani surat perjanjian. Dan yang ketiga, pengontrak membayar terlebih dahulu uang kontrak. Yang keempat, pengontrak mengembalikan kunci boxnya apabila kontraknya habis. Yang kelima, apabila pengontrak meninggal dunia, yang berhak mengambil simpanan adalah ahli warisnya yang sah. Baiklah, saya masuk tentang LC. LC ini atau Letter of Credit. LC ini pengertiannya adalah sebuah cara pembayar internasional yang memungkinkan eksportir atau si penjual menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan atau importir dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis letter of credit. Yang pertama, LC ini berdasarkan sifatnya. Terbagi atas tiga. Yang pertama, revocable LC. Revocable LC ini LC yang dapat dibatalkan oleh importir atau insurance bank kapanpun tanpa harus mendapat persetujuan dari atau pemberitahuan kepada eksportir. Dan berdasarkan sifat yang kedua yaitu irrevocable LC. LC tidak dapat dibatalkan sepihak oleh importir maupun oleh insurance bank. Dan berdasarkan sifat yang ketiga yaitu irrevocable and confirmed LC adalah pembayaran terhadap LC dijamin oleh bank, penerbit, dan bank koresponden. Dan yang kedua jenisnya berdasarkan waktu pembayaran. Waktu pembayaran terbagi atas tiga. Yang pertama SAIC LC atau dimaksud LC tunai. Pembayaran dilakukan setelah eksportir menyerahkan dokumen atau dalam waktu 7 hari kerja. Dan yang kedua, USENS LC. Maksudnya di sini adalah
pembayaran menunggu jatuh tempo beberapa hari dari tanggal penggapalan. Time drive yang telah diaksep oleh bank disebut acceptance. Eksportir dapat menjual acceptance dengan harga diskon. Dan jenis yang ketiga yaitu red clause LC. Maksudnya di sini adalah pembayaran sebelum barang dikapalkan. Eksportir dapat mencairkan sebagian dari nilai pada LC sebelum barang dikapalkan. Dan jenis yang ketiga berdasarkan syarat pencairan. Syarat pencairan ini terbagi atas 3. Yang pertama open LC, yang kedua restricted LC, dan yang ketiga documentary LC. Baiklah, saya akan membahas tentang open LC. Open LC ini, pencairan LC dapat dilakukan melalui bank mana saja. Dan yang kedua restricted LC. Pencairan LC dapat dilakukan hanya pada bank tertentu yang disebutkan oleh insurance bank. Dan yang ketiga, documentary LC. Documentary LC ini, pencairan LC harus dengan menyerahkan dokumen penggapalan dan dokumen lainnya sesuai dengan yang ditentukan dalam LC. Selanjutnya tentang revolving LC. Revolving LC ini, LC jenis ini memungkinkan pemakaian kredit menggunakannya berulang tanpa harus mengubah nilai dan persyaratan dalam LC. Dan yang kedua, back-to-back LC. Maksudnya LC yang dapat dibuka oleh eksportir penerima LC pertama kepada eksportir kedua dengan menjaminkan LC. Dan jenis yang selanjutnya transferable LC dan juga standby LC. Transferable LC ini LC yang memberikan kewenangan kepada eksportir untuk menyerahkan pengiriman barang kepada pihak ketiga tanpa melepaskan haknya sebagai beneficiary LC. Biasanya digunakan oleh eksportir yang berperan sebagai perantara. Dan yang kedua, standby LC. Standby LC ini semacam bank garansi yang dikeluarkan oleh mitra dagang asing untuk menjamin pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan lokal yang bekerja sama dengan mitra dagang asing tersebut. Cara pembayaran standby LC ini dilakukan jika cara pembayaran utama yang telah disepakati gagal dilakukan. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang dokumen LC. Dokumen LC yang pertama yaitu dokumen induk, terbagi atas 3, full set of bill of lading, commercial invoice, dan yang ketiga insurance certificate. Yang pertama full set of lading atau konosemen. Maksudnya di sini adalah surat bill of lading ini adalah surat tanda terima barang sebagai bukti tanda kepemilikan. Dan yang kedua, commercial invoice atau faktur perdagangan ialah dokumen berisi daftar harga barang dari penjual sebagai bukti transaksi. Dan yang ketiga yaitu insurance certificate atau polis asuransi. Polis asuransi surat perjanjian tertulis antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Selanjutnya tentang dokumen penunjang. Terbagi atas 4, packing list, weight note, dan measurement list, dan juga consular invoice. Baiklah, yang pertama packing list. Packing list ini merupakan atau daftar pengepakan, yaitu dokumen mengenai daftar uraian barang-barang yang akan dimasukkan box atau kontainer. Dan yang kedua, weight note atau nota timbangan. Nota timbangan ini merupakan catatan rincian berat tiap-tiap kemasan barang. Dan yang ketiga, measurement list ialah daftar ukuran dan takaran tiap-tiap kemasan. Dan yang ketiga, consular invoice
Consular invoice ini merupakan surat pertanggungan dari perusahaan asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan barang dengan membayar premi. Dan untuk dokumen LC-nya ada juga dokumen pendukung LC. Terbagi atas dua, brochures atau leaflet dan juga instruction manual. Yang pertama, brochures atau leaflet. Maksudnya di sini adalah buku atau kertas berisi keterangan suatu produk. Dan instruction manual atau maksudnya sini adalah berisi keterangan rincian cara kerja suatu alat. Baiklah, materi selanjutnya tentang mekanisme dari letter of credit. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, importir dan eksportir mengadakan perjanjian dan persetujuan barang yang tertuang dalam sales kontrak. Dan importir dan eksportir ini, si importir sebagai pembeli dan juga eksportir sebagai penjual atau supplier. Dan importir dan eksportir ini mengadakan suatu perjanjian lalu disetujui barang yang tertuang dalam sales kontrak itu. Dan yang kedua, si importir atau si pembeli ini melakukan pembukaan LC di opening bank. Dan yang ketiga, berdasarkan aplikasi si pembeli atau importir, opening bank meneruskan LC ke advising bank. Dan yang keempat, LC berikut dokumen diserahkan oleh advising bank kepada eksportir atau kepada si penjual. Dan yang kelima, setelah menerima dokumen dari advising bank, maka eksportir atau si penjual ini mengirim barang kepada importir sesuai perjanjian. Lalu setelah menerima dokumen dari advising bank, maka si eksportir atau si penjual ini mengirim barang kepada importir sesuai perjanjian. Lalu yang ketujuh, advising bank akan melakukan pembayaran setelah mempelajari dokumen yang diserahkan eksportir yang telah memenuhi syarat. Dan yang kedelapan, advising bank meneruskan dokumen pembayaran dan pengapalan barang kepada opening bank untuk menerima pembayaran kembali. Dan yang kesembilan, opening bank ini mempelajari dokumen dari advising bank dan apabila sudah lengkap, barulah akan dibayar kembali. Lalu sebagai si opening bank akan memberitahukan si importir atau si pembeli atas kedatangan dokumen dari eksportir. Lalu yang ke-10, si importir atau si pembeli akan melunasi pembayaran LC yang telah dibuatnya serta memperoleh dokumen yang diterimanya. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang SDB dan juga LC, Safe Deposit Box, dan juga Letter of Credit. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Dadah.